Ubah hidupmu sekarang. Ada seorang pemuda bernama Deno. Ia lahir di Klaten, Jawa Tengah. Ia terlahir dari keluarga dengan ekonomi pas-pasan, bahkan bisa dibilang tidak mampu. Oleh karena itu, sejak kecil ia sudah terbiasa bekerja untuk membantu kedua orang tuanya. Saat usia masih 12 tahun, ia bekerja menjadi kuli dengan bayaran Rp20.000 per hari. Ia bekerja dari siang hingga sore hari. Sementara pagi harinya, ia masih harus pergi ke sekolah. Saat usianya 15 tahun, Deno memutuskan untuk berhenti sekolah karena ayahnya tidak mampu lagi untuk membayar biaya SPP. Aku akan bekerja menjadi tukang parkir saja. Dengar-dengar, tukang parkir bisa mendapatkan Rp50.000 dalam sehari jika beruntung. Begitulah kehidupan Deno. Ia menjadi tukang parkir selama 3 tahun. Tapi selama itu pula, ia tidak pernah berhenti belajar. Ia gemar mengamati bagaimana cara orang berdagang. Mengapa beberapa dagangan tertentu bisa laris manis? Bapak ini cuma jualan singkong goreng, tapi kenapa orang-orang berbondong-bondong beli dan rela mengantri? Apa karena namanya singkong keju? Keju kan identik dengan makanan orang kaya, apalagi hanya dijual seharga Rp3.000. Pantas saja. Di waktu senggang, ia juga suka bertanya dengan banyak penjual yang dagangannya laris manis bak kacang goreng. Wah, Pak, apa rahasianya dagangan bisa laris manis begitu? Ya, orang-orang kan suka sekali dengan mie instan. Bapak hanya bereksperimen saja membuat bola-bola mie. Pokoknya ya ikutan selera pasar aja. Hahaha. Oh, mengikuti selera pasar ya. Aku ingin membuat sebuah usaha. Oleh karena itu, aku harus mengumpulkan modalnya terlebih dahulu. Tapi kalau aku jadi tukang parkir terus, modal tidak akan terkumpul dengan cepat nih. Berhari-hari Deno memutar otak. Aku harus bekerja apa ya yang penghasilannya lumayan? Tiba-tiba, suatu hari teman yang bernama Sulu mengajaknya untuk menjadi penjual lemper keliling. Den, aku dengar-dengar kamu sudah mencari pekerjaan sampingan ya? Ada nih, lumayan loh penghasilannya. Iya, loh, apa ada lowongan? Wah, kerja apa? Jadi penjual lemper keliling. Kalau berhasil menjual 10 lemper, kita akan mendapatkan bonus Rp2.000. Nah, kalau berhasil menjual lebih banyak lagi, tentu kita juga akan mendapatkan bonus lebih banyak lagi. Belum lagi ditambah dengan gaji bulanan yang kita terima. Wah, lumayan. Boleh, aku mau. Deno pun mulai bekerja. Setiap hari ia berkeliling kampung dan jalan raya dengan gigih untuk menawarkan lemper. Saat di jalan raya, banyak orang membeli lempernya karena lapar menunggu kemacetan. Dek, lempernya 3 ya. Tidak sekalian beli 5, Pak. Sudah habis nih. Ya, sudah boleh. Sedangkan di kampung-kampung, pembeli lempernya kebanyakan adalah anak kecil dan ibu-ibu. Dek, saya beli lempernya 5 ya. Sebentar lagi mau ada tamu datang ke rumah saya.
Jadi saya beli lemper ini untuk disuguhkan kepada mereka. Belum sampai siang hari, ia sudah berhasil menjual puluhan lemper. Dalam sehari penuh, ia bisa menjual antara 50 sampai 100 lemper, kisaran 40 sampai 60 lemper jika sedang sepi, dan kisaran 80 sampai 100 lemper saat sedang ramai. Saat tidak menjual lemper pada malam hari, ia kembali menjadi tukang parkir. Semangatnya untuk mengumpulkan modal sangat gigih. Dalam waktu 2 tahun, ia berhasil mengumpulkan uang sebesar 5 juta rupiah. Uang tersebut kemudian hendak digunakan untuk membuat usaha kecil-kecilan. Aku harus memikirkan dengan matang usaha apa yang ingin aku geluti. Jangan sampai salah buka usaha, lalu modal yang aku kumpulkan dengan susah payah akan hangus begitu saja. Tiba-tiba ia teringat bahwa ibunya pandai membuat dawet. Oh iya, dawet ibu kan rasanya enak sekali. Bagaimana kalau aku berjualan dawet saja ya? Tapi kalau cuma dawet biasa kan sudah banyak yang jual. Aku nanti akan kalah saing dengan minuman-minuman lainnya yang sedang populer. Atau aku ubah saja dawetnya agar semakin modern. Mungkin bisa dengan cara diberi topping tambahan. Tapi topping apa ya? Setelah lama berpikir, kemudian muncullah sebuah ide. Oh iya, sekarang kan sedang populer segala jenis minuman dengan topping boba. Selama ini boba hanya identik dengan minuman mahal seperti susu dan krim. Bagaimana kalau aku membuat dawet boba? Betul juga, wah ide yang bagus nih. Ia pun langsung menemui ibunya untuk menjelaskan ide usaha. Bu, Deno mau buka usaha berjualan dawet. Dawet ibu kan rasanya enak sekali. Waduh nak, yang jual dawet kan sudah banyak. Lagi pula, ini minuman uang deso, namun mana mungkin laku. Loh Bu, ini bukan dawet biasa. Dawet yang akan Dino jual nanti akan ditambah topping boba. Apa itu topping boba? Ibu tidak bisa membuat boba. Boba adalah bola-bola kecil yang berbahan dasar tepung tapioka. Oh, tepung tapioka kan dari tepung singkong. Kita mau menggunakan itu untuk membuat boba. Iya betul Bu, pembuatannya juga gampang kok. Nanti kita coba belajar membuat boba bersama-sama ya. Kita cari panduan dan resepnya dari internet. Malam harinya, Deno mencari tutorial membuat boba di internet. Ia memilih beberapa referensi video dan artikel dari sumber yang kredibel. Keesokan harinya, Deno dan ibu bersama-sama mencoba belajar membuat boba dari apa yang telah dipelajari semalam. Percobaan pertama tidak berjalan mulus. Boba yang mereka hasilkan ternyata terlalu keras. Percobaan kedua masih gagal karena rasanya tawar. Percobaan ketiga gagal karena terlalu manis. Percobaan keempat tetap gagal karena teksturnya terlalu lembut sehingga tidak kenyal. Ini enak sekali Bu. Wah, akhirnya pada percobaan kelima mereka akhirnya berhasil membuat boba yang rasa manis dan teksturnya kenyalnya pas. Keesokan harinya, pagi-pagi benar, Ibu Dino sudah berada di dapur untuk membuat dawet yang akan dicampurkan dengan boba. Bagaimana nak? Apakah sudah pas? Rasa dawetnya terlalu manis Bu, bobanya jadi tidak terasa. Sang ibu lalu membuat dawet lagi untuk kedua kalinya. Kali ini ibu membuatnya tidak terlalu manis, dicampur dengan santan kelapa yang gurih dan tidak terlalu pekat. Kemudian dicampur dengan boba. Wah, ini enak sekali Bu. Rasa dawet tidak terlalu manis ditambah santan yang gurih dan boba yang sedikit manis. Ini adalah perpaduan yang pas dan enak. Sangat nikmat disantap saat cuaca panas begini.
Deno mempersiapkan bahan dan peralatan untuk membuka usaha dawet bobanya selama hampir 1 bulan. Setelah semua siap, akhirnya ia pun mulai membuka kios dawet boba di depan gang rumahnya. Tulisan spanduk kios yang unik ternyata dapat menarik cukup banyak orang untuk mencoba dan membeli dawet boba Deno. Banyak juga pembeli yang menyukai dawet boba Deno. Rata-rata dari mereka adalah anak muda, sehingga mereka sering membagikan foto dan informasi mengenai dawet boba Deno ke media sosial mereka. Dari hari ke hari, dawet boba Deno semakin terkenal hingga suatu ketika dawet boba Deno benar-benar menjadi viral di media massa. Hal ini membuat seorang food blogger datang ke kios Deno untuk meliput dawet boba. Hal ini membuat seorang food blogger datang ke kios Deno untuk meliput dawet boba buatannya. Hai guys, saat ini saya berada di kios dawet boba yang sedang viral akhir-akhir ini. Yuk sekarang kita cicipi dawet bobanya, apakah benar-benar enak atau sebenarnya hanya biasa saja? Wah, memang enak teman-teman, rasanya sangat segar. Walaupun tempatnya berada di gang sempit, tapi rasa dawet bobanya luar biasa. Sejak itu, popularitas dawet boba Deno semakin meningkat. Jumlah pembelinya pun juga bertambah setiap harinya. Deno dan ibunya sampai kewalahan menangani pembeli yang kian banyak, sehingga ia harus merekrut paman, bibi, dan sepupunya untuk membantu. Dalam sehari, Deno bisa menjual lebih dari 200 gelas dawet boba. Banyak pembeli dawet boba Deno yang juga datang dari kota-kota lain. Gang rumah Deno menjadi semakin sempit karena banyaknya orang yang berkerumun di kiosnya. Ia jadi sering diprotes oleh para tetangga karena mengganggu ketentraman mereka. Aku merasa tidak enak dengan tetangga. Aku akan jadi pindah tempat jualan saja. Aku merasa tidak enak dengan tetangga. Aku akan pindah tempat jualan saja. Deno pun memberanikan diri untuk menyewa stand kecil di tengah kota, dekat tempat orang berjualan berbagai macam makanan. Dagangannya pun semakin laris manis. Selain pembeli yang sengaja datang hanya untuk membeli dawet boba, banyak juga pembeli makanan sekitar situ yang membeli dawet boba Deno untuk diminum setelah makan. 3 tahun kemudian, Deno mampu membeli sendiri sebuah ruko untuk penjualan dawet boba. Ia mendekorasi rukonya dengan gaya minimalis namun modern, sehingga terlihat menarik bagi anak muda. Walaupun rukonya kecil, tapi aku bangga dan bersyukur karena bisa membelinya. Selain membuka ruko, ia juga membuka beberapa kios gerobak dawet. Ia juga membuka beberapa kios gerobak dawet boba yang tersebar di kotanya. Perlahan, ia pun melebarkan sayapnya ke kota-kota lain seperti Semarang, Yogyakarta, Surabaya, hingga ibu kota Jakarta. Tidak sedikit yang ingin membeli lisensi pembukaan cabang usaha dawet boba Deno. Tapi Deno tidak mau karena ia ingin menjaga kualitas dan cita rasa dawet bobanya. Akhirnya dawet bobaku bisa dinikmati oleh banyak orang di berbagai daerah, walau hanya berupa stand-stand kecil, namun aku sangat bersyukur. Deno kini sukses menjadi juragan dawet boba. Kisah suksesnya banyak ditulis oleh media massa, bahkan tidak jarang diwawancara sebagai sosok yang inspiratif. Suatu hari, kata-kata yang pernah ia ucapkan saat diwawancara pun ikut menjadi viral. Tidak ada kata terlalu muda, terlalu tua, terlalu bodoh,
ataupun terlalu pintar untuk memulai sebuah usaha. Jika ingin meraih sesuatu yang besar, maka bertindaklah sekarang tanpa penundaan. Ubah hidupmu sekarang juga. Ubah hidupmu sekarang. Oke deh, sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi. Dadah.